ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan daripada bab diyat atau denda bagi seseorang yang membunuh seseorang, ya. Tapi ini jangan dipraktekkan kita di Indonesia. Yang penting kita tahu bahwa di Islam itu ada hukum seperti ini, ya. Seidak-idaknya seumur hidup atau kita pernah dengar bahwa ada hukum seperti ini di dalam Islam. Nah, cuman jangan dipraktekkan di kita Indonesia, karena ini hukum fikih lah bahaya, ya kan. Kalau di Indonesia kok begitu, ya. Jadi berarti kita Indonesia ini tidak mengikuti hukum fikih Islam, Pak. Di Indonesia tetap mengikuti hukum fikih Islam, cuman memang yang sekiranya berat, itu memang tidak diimplementasikan di undang-undang negara kita, ya. Ya, kalau ini dipraktekkan loh bahaya, banyak orang terbunuh. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi masih meneruskan daripada bahwa kemarin denda-denda orang yang membunuh, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sengaja murni, ada yang tidak sengaja, ada yang seperti sengaja, ya kan? Yang kemarin sudah. Sekarang denda watagollado, dan dimugoladohkan atau diberatkan apa diatul khoto'i, dendanya yang tidak sengaja, fisalasati mawadi'a, di 3 keadaan. Jadi walaupun itu tidak sengaja membunuhnya seseorang itu, ya kan, contoh, ya kan, Pak Mukhlis lagi ngajar anaknya, dan dipukul pakai rotan, yang dipukul tangannya, ya kok kebetulan mati. Nah itu ya, nah itu namanya khotok atau tidak sengaja. Tapi walaupun seperti itu, kalau kok dia masuk di kriteria 3 hal ini, tetap dihukumi namanya mugholado atau berat, ya. Itu jadi diberatkan apa diatul khoto'i, dendanya membunuh yang tidak sengaja, salasati mawadi'a, di dalam 3 keadaan. Ahadua, adapun yang pertama, idza qatala, ketika kau membunuh siapa seseorang, membunuhnya fil harami, di tanah haram, ay haramul makkata, artinya tanah haramnya kota Mekah. Di Mekah walaupun itu tidak sengaja, tetapi membunuhnya itu di kota Mekah, maka ya dendanya menjadi mugholado atau berat, yang 100 onta kemarin, ya. Nah, terus menjadi 3 macam, 30 onta hakoh. Onta hakoh itu yang umurnya 3 masuk 4 tahun. Terus yang 30 lagi onta jada'ah, artinya yang masuk 5 tahun, 4 tahun penuh, ya. Dan yang 40 onta kholfah, onta yang sedang hamil, yang 40. Nah, itu bukan 100 juta bagi. Nah, tinggal 100 onta, 1 ontanya tuh harganya berapa, lah gitu. Lah, seseorang walaupun membunuh tidak sengaja, tetapi kok dia di wilayah kota Mekah, tanah haram Mekah, maka tetap hukumannya sama seperti itu. Amal qatlu, adapun membunuh fil haramil Madinah, di tanah haramnya kota Madinah,
Awil qatli atau membunuh fil hali di dalam keadaan seketika, fi halil ikhrami dalam keadaan ikhram, fala taghalladu maka tidak diberatkan fihi di dalam membunuh ketika ikhram maupun di Madinah. Alal asohi menurut hukum atau fatwa-fatwa yang paling sahih. Jadi yang diberatkan itu andekan kok dia membunuh tidak sengaja di kota Mekah. Namun kalau di Madinah atau dia dalam keadaan melaksanakan rukun haji atau umroh, maka tidak dihukumi mugholado atau berat gitu ya. Tidak 100 onta yang berat-berat kemarin, tetapi yang 20-20 limo ekor kemarin ya, itu seperti itu. Wasani dan adapun yang kedua itu madkurun diterangkan fi qaulil musonifi di dalam dawuhnya ke musonif. Yang pertama dia membunuh walaupun tidak sengaja tetapi di tanah haram. Yang kedua au qatala atau membunuh siapa seseorang fil azhari di dalam bulan-bulan al harami yang dimuliakan atau haramkan. Aidil qa'dati artinya bulan Dzulqa'dah, wadil hijjati dan dul hijjah, wal muharrami dan bulan muharram, warojab dan bulan rojab. Jadi dul qa'dah, dul hijjah, muharram atau suro, dul hijjah itu besar ya, dan bulan rojab kalau bahasa Jawa rejab ya. Jadi dul qa'dah, terus besar, suro, rejab. Walaupun seseorang membunuh tidak sengaja, tetapi kalau di bulan itu tetap dia nanti didenda dengan denda yang berat, yaitu 100 onta yang berat-berat kemarin itu ya. Padahal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu madkurun diterangkan fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonef, au qatala atau membunuh siapa seseorang tersebut qoriban dalam keadaan dekat lahu kepada bulan-bulan yang diharamkan, salah satu bulan 4 tadi. Rohmin yang mempunyai apa namanya itu hubungan muharramin yang diharamkan. Bisukunil muhmalati dengan dibaca sukun kha yang sepi dari titik. Fa'ilam yakun maka jika tidak ada siapa ar-rohmu rahimnya itu muharraman yang diharamkan lahu bagi orang tersebut kabingtil ami contohnya seperti bingtul am atau anak perempuannya paman yang dari bapak itu am pakai ain. Fala taglido maka tidak diberatkan apa denda fi qatliha di dalam membunuh anak perempuannya paman dari sebelah bapak yang tidak sengaja. Jadi walaupun seseorang itu membunuh tapi tidak sengaja kemarin, tapi dia kok keadaannya di 3 hal ini, maka hukumannya dendanya tetap diat atau denda yang mugholado. Yang pertama dia membunuh dengan tidak sengaja di tanah haram. Yang kedua dia membunuh dengan tidak sengaja di salah satu 4 bulan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Yang ketiga dia membunuh seseorang yang dia itu bukan muhrimnya, tapi masih saudara dekat, yaitu contohnya anak perempuannya paman. Maka yang sedemikian itu juga terkena denda, membayar denda yang berat, yaitu 30 onta hakoh kemarin, onta yang berumur 3 tahun penuh, yang 30 jadah atau 4 tahun penuh kemarin, yang 40 yaitu onta yang sedang hamil kemarin. Itu ya, itu nama denda beratnya ya. Tuh. Wadiyatul mar'ati dan adapun dendanya membunuh seorang perempuan, wal khungsa dan juga orang wandu, al miskilu yang miskil itu bagaimana sih Pak? Wandu itu yang miskil itu begini, alat kelaminnya 2 tapi tidak jelas semua. Nah itu ya, nah itu namanya
khungsa. Nah. Alal nisfi atas hukuman separo ming diyati rajuli dari dendanya laki-laki, baik yang berat maupun yang ringan. Nah, itu. Nafsan baik itu membunuh jiwanya atau membunuh, wajarkan ataupun melukai. Fafidiyatul khurati maka itu di dalam dendanya perempuan merdeka muslimatin yang Islam fi qatli amdin di dalam membunuh yang disengaja, au sabaha atau serupa, au sabaha amdin atau serupa disengaja, khamsuna minal ibili yaitu 50 onta. 50 khamsuna itu 50 Pak ya. Nah 50 tadi khamsata asara adapun yang 15 itu haqqotun unta haqqoh yaitu yang berumur 3 tahun penuh masuk ke 4 tahun. Wa khamsatu asara dan adapun yang 15 itu jada'atun unta jada'ah yaitu unta yang berumur 4 tahun penuh masuk 5 tahun. Wal isruna dan adapun yang 20 itu kholfatan yaitu unta kholfah yaitu unta yang sedang hamil. Ibilan yaitu rupanya onta, hawamila yang sedang hamil. Wa fi qatli khotoin dan itu di dalam membunuh yang tidak sengaja, asrobanatin adapun 10 onta asrobanati makhodin adapun 10 onta binti makhod. Onta binti makhod yang bagaimana sih Pak? Nah, kemarin sudah diterangkan ya. Nah. Wa isruna banati labune dan juga 10 bintu labun. Bintu labun itu yang kemarin umur 2 tahun. Kalau bintu makhot yang umur 1 tahun penuh. Nah, kalau bintu labun unta yang berumur 2 tahun penuh. Wa asaro banai labunin dan juga 10 unta laki-laki yang berumur 1 tahun. Wa saro hakotin dan juga 10 onta yang berumur 3 tahun penuh. Wa saro judain dan juga 10 onta yang berumur 4 tahun penuh. Jadi kalau seseorang kok membunuh tidak sengaja dan tidak dikisos ya kan, dan maka dia wajib membayar denda yaitu 10 bintu makhot, 10 bintu labun dan juga 10 ibnu labun dan juga 10 onta haqqah dan 10 onta jada'ah. Nah itu ya, itu hukumannya. Kira-kira berapa ya Pak? Nanti hitung sendiri. Kira-kira 1 onta itu harganya berapa? Nah itu. Nanti biar Pak Muklis SMS kawannya yang di Mekah ya kan itu. Berapa onta sih kok harganya? Umpama onta sikok kok 50 juta, ya 50 kali 100. Nah, tinggal ngitung dewek ya itu. Nah, itu makanya dalam hadis itu diterangkan ya kan, agama itu memberikan ibaratnya tuh apa ya? Toleransi yang luas selagi seseorang itu tidak membunuh orang lain. Itu masih ditoleransi istilahnya kesalahan yang seperti itu yang diantara sesama manusia. Kalau sesama kepada Allah yang penting orang itu tidak tinggalkan sholat. Nah itu salah-salah dikit macam Pak Guru Tamrin ngomong kok ngintip-ngintip jando pirang kemarin tuh. Nah itu masih mudah dimaafkan selagi Pak Guru Tamrin tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau sesama manusianya selagi seseorang itu tidak membunuh saudaranya yang lain. Nah, enggak apa-apa. Itu kalau dengan Allah itu gampang Pak, asal Pak Guru Tamrin kok masih sholat 5 waktu, nah itu agak-agak aman, ya kan? Itu. Ya paling nanti ya dicutek-cutek sama api gitu, paling kol gitu kan. Matoe maksudnya kan itu. Ya mudah-mudahan ya dimaafkan, diampuni, ya kan itu. Nah, masa begitu dihukum sih ya Allah, nah, kan gitu. Aku ini guru agama. Pengabdian sudah 15 tahun, yang sudah apalagi yang belum kan gitu. Masa gitu itu hiburan ya Allah, masa kok dihukum loh kan gitu. Alasannya begitu besok Pak. Tapi itu tadi selagi tidak sampai membunuh seseorang,
maka itu mudah-mudahan masih ditoleransi. Nah, sekarang harus hati-hati. Coba kita tengok di media-media itu ceritanya orang-orang ya kan, sudah pada diperkosa, dibunuh pula. Itu saking tidak tahunya kita dengan agama. Anak-anak kita tidak kita didik, kita sendiri tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Wadiyatul Yahudi wan Nasroniu wal Mustamanu wal Muahadu salasatiyatil muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.